Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan library PHP Machine Learning. Di sini saya akan menggunakan algoritma naive Bayes classifier. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah paham apa itu naive Bayes dan sudah bisa melakukan perhitungannya secara manual. Dan sekarang kita coba untuk membuat satu projectnya. Untuk PHP seperti biasa kita ke folder SAM, kemudian htdocs, lalu terserah teman-teman mau dipilih folder yang mana atau bisa bikin folder baru yang namanya test. Di sini saya akan bikin folder baru. Untuk membukanya kita tinggal drag saja ke Visual Studio Code seperti ini. Oke. Nah, untuk menginstal library-nya kita butuh satu buah file yang bernama composer.json, dimana composer.json ini nantinya akan menampung library yang kita download sehingga bisa diinstal ke dalam folder project kita. Di sini kita tulis saja bracket, kemudian di dalamnya ada bracket lagi, kemudian kita tulis require seperti ini. Setelah itu kita coba install library-nya. Kita bisa buka cmd, cd, kita coba masukkan folder yang kita buat tadi, copy saja, lalu enter. Kemudian untuk menginstalnya kita lihat di dokumentasi installation. Oke. Kita copy saja bagian installation ini, kemudian paste, enter. Kita tunggu beberapa saat sampai semua filenya selesai diinstal. Oke, semua file sepertinya sudah diinstal. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita lihat. Oke, sudah terinstall dengan baik. Vendornya juga sudah ada. Kemudian kita coba bikin index.php untuk menampilkan datanya apakah sudah benar atau belum. Di sini saya sudah tulis kodenya. Untuk bisa menggunakan naive Bayes, kita harus use terlebih dahulu file coding dari naive Bayes tersebut, dan juga karena kita menggunakan external dataset, kita perlu memanggil kode dari CSV dataset. Dan masuk ke dalam HTML-nya, saya menggunakan data bunga iris. Di sini ada tinggi spal, lebar spal, lalu ada tinggi petal dan lebar petalnya juga. Setelah disubmit, kita akan masuk proses selanjutnya. Yang pertama adalah kita deklarasikan dulu dataset yang akan digunakan. Di sini saya sudah memiliki dataset eksternal dalam folder dataset. Di dalamnya ada folder iris.csv. Di sini terdapat data-data yang nantinya diuji oleh library naive Bayes. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mendapatkan sampel dari datasetnya ya. Di sini sampelnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian kita ambil labels dari datasetnya juga. Di sini labelnya adalah spesies.
Jadi di dalam data CSV ini kita memiliki 3 parameter. Yang pertama path dari folder CSV-nya sendiri. Yang kedua adalah jumlah fitur. Jadi jumlah fitur itu adalah jumlah variabel yang akan diuji. Selanjutnya, data tersebut, data yang kita inputkan, itu dimasukkan ke dalam array d-testing. Seperti data input spell length, spell width, dan lain-lain. Kemudian kita deklarasikan kelas hasilnya untuk menampilkan hasilnya nanti. Dan selanjutnya di sini adalah proses instansiasi objek dari kelas naive Bayes. Setelah selesai diinstansiasi, kita panggil objeknya. Kemudian kita panggil method train. Di dalam method train ini terdapat 2 parameter. Yang pertama adalah sampelnya. Untuk sampelnya sendiri itu ada 4 variabel ya. 1, 2, 3, 4. Dan untuk labelnya yang terakhir adalah spesies. Kita panggil method train. Setelah kita panggil method train, kemudian kita bisa menampilkan hasil dari naive Bayes tersebut dengan metode predict. Di sini metode predict memiliki 1 parameter yang diambil dari array d-testing ini. Setelah semua selesai, kita selanjutnya menampilkan hasil dari perhitungannya. Di sini juga saya akan menampilkan image-nya. Terdapat di folder IMG. Ada Setosa, VersiColor, sama Virginica. Setelah semuanya selesai, sekarang kita akan coba untuk running programnya, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kita akan coba data ini untuk melihat apakah output yang ditampilkan adalah bunga VersiColor atau bukan. Kita coba inputkan ke program yang kita buat. 6,1 2,8 1,2. Oke. Output yang dihasilkan sama ya dengan kelas atau label yang terdapat di sini, label spesies. Jadi ya program kita bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin ada yang masih bingung atau ingin mencoba bereksperimen dengan algoritma lain, kalian bisa lihat library-nya. Linknya di sini adalah php-ml.readthedocs.io, atau nanti saya lampirkan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam library-nya sendiri itu ada beberapa algoritma juga, seperti SVC, KNN, sama naive Bayes. Untuk a priori ada juga, lalu least square, SPR, K-means, dbScan, macam-macam. Kalian bisa lihat dokumentasinya dan juga cara penggunaannya. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba.